Xabi Alonso buat satu pemain Real Madrid kecewa berat. Real Madrid memulai langkah mereka di Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan hasil imbang 1-1 melawan Al Hilal. Di tengah performa yang belum meyakinkan, satu nama mencuri perhatian bukan karena aksi di lapangan, melainkan karena justru tak diberi kesempatan bermain sama sekali. Dani Ceballos, gelandang 28 tahun asal Spanyol, menjadi satu-satunya pemain tim utama yang tidak diturunkan oleh Xabi Alonso. Padahal, Ceballos terlihat sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ia melakukan pemanasan seperti pemain pengganti lainnya dan tampak siap diturunkan. Namun, hingga peluit panjang dibunyikan wasit, namanya tak kunjung dipanggil. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan besar di benak Ceballos. Menurut laporan Sport, ia merasa sudah bekerja keras dalam latihan dan berharap bisa unjuk gigi di era baru bersama Alonso. Sayangnya, harapan itu tak berbalas. Kekecewaan Ceballos sangat bisa dipahami. Ia telah menjalani masa pramusim dengan semangat tinggi dan antusias menyambut kehadiran Xabi Alonso. Sebagai pelatih baru, Alonso membawa filosofi berbeda dan Ceballos berharap bisa menjadi bagian penting di lini tengah. Sayangnya, saat Real Madrid kesulitan menciptakan ritme di babak pertama melawan Al Hilal, Ceballos tetap tak dilirik. Padahal, sektor tengah Madrid justru jadi titik lemah yang paling mencolok di laga tersebut. Ironisnya, Ceballos sempat menjadi senjata tambahan Carlo Ancelotti pada musim lalu. Ia kerap dimainkan untuk menambah kreativitas dan menjaga keseimbangan permainan. Namun, di bawah Alonso, statusnya justru seperti tak dianggap. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah Ceballos masuk dalam rencana jangka panjang Xabi Alonso? Tanda-tandanya sejauh ini tak menunjukkan demikian. Alonso justru mendorong manajemen untuk merekrut gelandang baru, ketimbang memberi ruang kepada Ceballos. Contoh konkret terlihat saat Arda Güler diberi peran sebagai playmaker utama dalam laga melawan Al Hilal. Bahkan, Luka Modric yang akan hengkang dalam waktu dekat masih dipercaya turun ke lapangan. Bagi Ceballos, ini bukan pengalaman pertama merasa diabaikan. Dalam beberapa musim terakhir, ia beberapa kali berniat pergi dari Madrid, namun keinginan itu selalu kandas karena klub memasang harga jual yang terlalu tinggi. Dengan kondisi yang makin tak menentu, wacana kepulangan Ceballos ke Real Betis kembali mencuat. Klub asal Andalusia itu dikabarkan siap membuka pintu lebar-lebar bagi mantan pemain kesayangan mereka. Namun, kendalanya lagi-lagi soal harga. Real Madrid mematok angka 20 juta euro atau sekitar 351 miliar rupiah, 2 kali lipat dari nilai pasarnya saat ini, yang hanya sekitar 10 juta euro atau 175 miliar rupiah. Betis disebut-sebut tak sanggup menebus harga itu jika tanpa kompromi. Meski begitu, peluang masih terbuka jika Madrid bersedia bernegosiasi. Jika benar-benar ingin memberi Ceballos kesempatan berkembang dan mendapatkan menit bermain reguler, mempermudah kepindahannya bisa jadi keputusan terbaik, baik bagi sang pemain maupun klub. Saatnya Brahim Diaz keluar dari bayang-bayang. Menjadi pelatih Real Madrid bukan pekerjaan ringan. Xabi Alonso tahu betul tantangan yang menantinya saat harus menyusun susunan pemain. Pasalnya, lini serang Los Blancos penuh dengan talenta kelas dunia. Vinicius Junior dan Kylian Mbappe nyaris pasti menempati dua posisi utama. Artinya, hanya tersisa satu slot yang masih diperebutkan oleh para bintang lainnya. Rodrigo sempat diunggulkan, tapi nama lain justru mencuri sorotan. Adalah Brahim Diaz yang tampil menyala dalam laga kontra Al Hilal di Piala Dunia Antar Klub 2025. Turun sebagai pemain pengganti, Diaz langsung memberi pengaruh besar. Alonso pun dibuat jatuh hati oleh semangat dan gaya main sang gelandang serang. Media Spanyol AS melaporkan bahwa Alonso sangat puas dengan performa Brahim Diaz. Ia menilai Diaz sebagai pemain dengan semangat dan intensitas tinggi yang sesuai dengan filosofi tim. Alonso bahkan menganggap Diaz memiliki semua bahan yang dibutuhkan seorang pemain modern. Diaz kini bukan sekedar pelapis, tapi bagian penting dari proyek jangka panjang Real Madrid. Keyakinan ini datang di saat Diaz sedang mencari tempat yang pantas di skuad utama. Selama ini, Diaz kerap tertutup bayang-bayang Jude Bellingham dan Rodrigo. Namun kini, pintu menuju tim inti terbuka lebih lebar. Kesempatan emas itu tak ingin dia sia-siakan. Kehadiran Alonso ikut mempercepat proses negosiasi kontrak baru Brahim Diaz. Real Madrid dan perwakilan Diaz tinggal membahas detail teknis sebelum menandatangani kesepakatan. Jika tak ada kendala, pengumuman resmi bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan. Faktor kepercayaan Alonso membuat prosesnya berjalan mulus.
Dias kini merasa dihargai dan dipercaya sebagai bagian dari rencana utama klub. Ini sangat berbeda dibanding era Carlo Ancelotti, di mana dia lebih sering jadi pelapis. Laga melawan Al Hilal jadi panggung pembuktian bagi Dias. Masuk pada babak kedua, ia langsung bermain agresif dan penuh energi. Tekanan tinggi dan pergerakan cerdasnya memberi warna baru dalam serangan Madrid. Kontribusi tersebut jadi pembeda dari penampilan datar Rodrigo. Alonso pun mulai serius mempertimbangkan Dias untuk tampil sejak menit pertama. Ini bisa jadi titik balik penting dalam perjalanan karirnya di Santiago Bernabeu. Akhir pekan ini, Madrid akan menghadapi Pachuca. Dengan kemungkinan absennya Mbappe, peluang Dias untuk tampil sebagai starter terbuka sangat lebar. Ini saatnya bagi Dias untuk keluar dari bayang-bayang dan membuktikan bahwa kepercayaan Alonso tidak salah tempat. Kandidat bek kiri baru Real Madrid dan laga terakhirnya bersama Benfica? Piala Dunia Antar Klub 2025 menghadirkan banyak kejutan. Beberapa klub besar Eropa terpaksa menerima hasil mengecewakan sejak pertandingan pertama. Real Madrid dan Benfica menjadi contoh bagaimana tim unggulan pun bisa tergelincir. Real Madrid hanya bermain imbang pada laga pembuka dan kini bersiap menghadapi duel penting kontra Pachuca. Di sisi lain, Benfica masih belum aman meski sempat menang telak atas Auckland City. Mereka harus menghadapi Bayern Munchen di laga terakhir fase grup F. Dalam perjalanan turnamen ini, muncul satu nama yang menyita perhatian, Alvaro Carreras. Bek kiri Benfica tersebut bisa saja telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama klub Portugal itu. Real Madrid, yang sejak lama mengincarnya, dikabarkan makin serius mengusahakan transfer. Alvaro Carreras sudah menjadi bahan pembicaraan sebelum turnamen ini dimulai. Real Madrid menunjukkan minat besar, tapi negosiasi belum ramping sehingga ia tetap membela Benfica di Piala Dunia Antar Klub. Menurut laporan dari Marca, jika Benfica tersingkir lebih awal, proses transfer Carreras ke Madrid bisa dipercepat. Ia dipandang sebagai rekrutan strategis oleh kubu Los Blancos. Apalagi, Madrid tengah membenahi kedalaman skuadnya untuk musim mendatang. Carreras tampil konsisten musim lalu di Liga Portugal. Dengan usia 22 tahun, ia dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang di bawah bimbingan pelatih top dan atmosfer kompetitif di Santiago Bernabeu. Carreras dipastikan absen dalam laga hidup mati melawan Bayern Munchen. Ia terkena skor akibat akumulasi kartu dan harus menyaksikan pertandingan dari tribun. Fakta ini menambah spekulasi bahwa laga melawan Auckland City adalah penampilan terakhirnya untuk Benfica. Nasib Benfica sangat tergantung hasil melawan Bayern dan selisih gol dengan Boca Juniors. Jika gagal menang atau kalah dalam hitung-hitungan akhir, mereka akan tersingkir. Artinya, Carreras tak akan punya kesempatan lagi tampil di panggung besar bersama timnya. Kondisi ini kian memperkuat wacana perpisahan. Banyak yang meyakini bahwa masa depan Carreras akan segera ditulis di kota Madrid. Bisa jadi, pengumuman transfer tinggal menunggu waktu saja. Musim lalu, Carreras mencatatkan 32 penampilan di Liga Portugal. Ia mengemas 3 gol dan 1 assist, statistik yang cukup impresif untuk seorang bek kiri. Ia juga menciptakan 2 peluang besar dan rata-rata 1 umpan kunci per laga. Performa ini menjadikannya perhatian bukan hanya di Portugal, tapi juga di Eropa. Keaktifannya dalam fase menyerang menunjukkan bahwa ia bukan hanya kuat bertahan, tapi juga kreatif dalam membantu lini depan. Carreras mungkin tak akan jadi pembelian murah. Namun, bagi Real Madrid, investasi itu bisa jadi keputusan jangka panjang yang sangat menguntungkan.